Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah sedekah. Jadi untuk apa kita bersedekah? Pada pertemuan ini kita akan membahas sedekah itu lebih bagus sembunyi-sembunyi apa langsung biar nampak sama orang lain. Ya, itu mana yang lebih bagus? Sebagian ulama mengatakan lebih bagus sirrun. Sebagian ulama mengatakan lebih bagus alaniyah, nampak sama orang lain. Itu kan pendapat, nanti akan kita baca di sini. Jadi kita akan melihat bagaimana pembahasan tentang sedekah sir atau sedekah alaniyah. Menurut kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali yang sudah ditahqiq oleh Syekh Said Imran. Jadi akan kita lihat pendapat-pendapat di sini yang dikumpulkan oleh beliau. Sebelum kita masuk pembahasan, pada suatu hari seorang sahabat bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, boleh enggak ya Rasulullah, saya bersedekah untuk memancing orang lain supaya bersedekah juga?" Ya, jadi memancing orang lain untuk bersedekah. Jadi ketika sedang duduk ramai-ramai, tidak ada orang yang mau bersedekah. Akhirnya apa? Saya keluarkan duit saya ya Rasulullah, ini sedekah saya. Supaya apa? Memancing orang lain supaya bersedekah. Ya, kita sedang duduk-duduk ini, kita mau buat WC. Bagaimana? Ada sumbangan? Tidak ada sumbangan. Akhirnya ada seorang bapak mengeluarkan duit. Ini ada duit dari saya 200.000. Dia sumbang. Orang di samping kalau enggak keluarin duit kan malu dia. Apalagi ada Pak Kecil rumah. Ini masyarakat saya 200.000. Saya paling enggak di atas 200.000. Pak Kecil mengeluarkan 500.000. Di samping ada Pak Camat. Ini Pak Kecil saja sudah 500.000. Saya paling enggak di atas 500.000. Dia sumbang 1 juta. Ada wali kota di situ. Saya enggak mungkinlah 1 juta. Saya harus 2 juta. Sahabat bertanya, boleh enggak ya Rasulullah seperti itu ya Rasulullah? Memancing orang lain untuk bersedekah. Apa jawab Rasulullah? Boleh kata Rasulullah. Tetapi saya takut kalian ria. Kalian ria. Ria bagaimana? Setelah itu kita akan ngomong di luarnya, menyokong gara-gara lu pancing hana atau benda bipeng. Ya, nampak. Itu kalau sudah seperti itu pahala ada lagi. Kita sudah membahas pertemuan yang lalu mu'tilat, yang membatalkan sedekah kita itu sehingga tidak diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga gara-gara sedekah, yang ini kita bahas yang pertemuan yang lalu. Gara-gara sedekah dengan sepotong roti, amal ibadah dia 70 tahun yang sudah dihapus oleh Allah itu dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa sedekah ini. Itu gara-gara bersedekah hanya sepotong roti. Sekarang kita ingin membahas bayanu ikhfa'i sadaqah wa idharuha. Ini pembahasan tentang sedekah itu bagusnya disembunyikan atau dinampakkan sama orang lain. Ya, dah yang get. Yang tak bantu masjid disuruh umumkan atau tidak umumkan, mana yang lebih bagus? Qad ikhtalafa tariqu tullabul ikhlas fi dzalika. Jadi macam-macam pendapat, berbeda-beda ya, Pak. Famala qaumun, ada satu kelompok, jadi mereka itu lebih cenderung annal ikhfa afdal. Menyembunyikan sedekah itu lebih baik ya, Pak. Jadi jangan kita nampakkan sama orang lain. Wa mala qaumun annal izhara afdal. Sebagian kelompok lagi mengatakan itu menampakkan sedekah itu lebih afdal. Kenapa? Memancing orang lain untuk lebih bersedekah. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana Imam Al-Ghazali membagi dua kelompok. Apa alasan kita itu menyembunyikan sedekah lebih afdal? Dan satu kelompok lagi, apa alasan
memberitahukan sedekah kepada orang lain itu lebih afdal. Jadi kita nanti bisa menjadi barometer bagi kita. Oh, ini kalau ikhfa, kalau menyembunyikan berarti ini alasannya. Kalau izhar, menampakkan, berarti ini alasannya. Kalau alasan itu sudah cukup sama kita, berarti kita boleh melakukan dua-dua. Apakah ikhfa atau izhar? Ya, menampakkan atau menyembunyikan. Ini sekarang alasan menyembunyikan ada 5 ini. Amal ikhfa'u fa fihi khamsatu asya'. Ada 5 hal kenapa seorang itu harus ikhfa, harus menyembunyikan sedekahnya dan jangan kasih tahu orang lain. Yang pertama, al-awalu annahu abqa lisitri ala al-akhir. Dia itu ketika tidak memberitahukan untuk apa? Menutupi orang yang menerima sedekah. Malaikat nyandik. Ya, nampak. Jadi menutup-nutup. Artinya kalau saya kasih tahu sama orang lain, nanti beliau malu. Baik terima sedekah dari tipulan. Ya, malu, Pak. Karena tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Berarti kita bersedekah itu untuk menutupi orang yang kita sedekahi. Baik malaikat nyandik. Jadi kita membantu seorang anak kuliah, sekolah, ya Pak. Ini daripada dia malu, jangan kita kasih tahu sama orang lain. Ini kuliah dia berhasil gara-gara uang kuliah saya yang berikan. Fasilitas saya yang berikan. Supaya dia tidak malu. Karena begini, kalau seorang sudah malu, itu batal sedekah kita. Bil manni wal adha. Jadi adha itu menyakiti hati orang lain. Kalau bukan saya yang bantu kamu, kamu nggak akan berhasil seperti ini. Berapa tahun kita bantu? 20 tahun itu habis semua pahala kita. Jadi makanya alasan yang pertama, kita itu menyembunyikan supaya apa? Menyembunyikan orang yang kita berikan sedekah itu. Jadi baik pegah-pegah. Lu kalau lunjuk sedekah, ketawa pokoknya nak lunjuk. Ya, jangan kasih tahu orangnya. Itu yang maksud ikhfa namanya, Pak. Itu menyembunyikan. Saya sudah bantu anak yatim hari ini. Tahu nak bantu? Pokoknya nak lu bantu anak yatim. Ya, Pak. Itu tidak termasuk izhar. Tidak termasuk menampakkan. Kita menyembunyikan jati diri orang yang menerima sedekah itu. Yang baik sampai ya umumkan nama, ya Pak. Cak sedekah foto ile, dia foto Pak. Ya foto. Sedekah tak buah kuahnya tapi foto Pak. Foto. Tak buah kuah itu pun Pak. Itu orang tadi malu dia Pak. Memakai tamang nalun baknya ni Pak. Kamalai kan ya Pak. Beliau sudah malu. Ya. Kemudian yang kedua, ini ikhfa. Annahu aslama liqulubin nas wa alsinatihim. Untuk menjaga hati manusia dan lidah manusia. Kalau kita membantu masjid, kita kasih tahu, itu hati manusia nih, panepeng ganyanya, ya tumbang-tumbang ke masjid, panepeng ganyanya. Dari mana duitnya? Dari mana itu? Dari mana itu? Maka disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, maka seorang akan ngomong, ya, hatinya akan macam-macam dengan kita dan dia ngomong macam-macam. Sekarang kita lihat bagaimana orang sufi ini, Pak. Ya, orang sufi. Kita nyoba dia orang sufi ini, Pak. Jadi kita mengambil contoh saja dari orang-orang sufi di sini. Apa yang mereka lakukan? Ini ada seorang Abu Ayyub As-Sakhtayani, Pak. Ini seorang ahli sufi juga. Apa kata beliau? Inilah atruku labtha thawbal jadid. Saya itu menjauhkan diri untuk pakai pakaian baru-baru, Pak, kata beliau. Hai untuk baju baru-baru, Pak. Ya, Pak. Makanya jangan kita katakan makrid, kan krid kan Pak, untuk menjaga, bukan krid. Kenapa? Khasyah ayuhaditha fi jirani hasadan. Kalau saya pakai nanti akan muncul hasad tetangga saya untuk saya. Ya, ka baju baru, panek belum baju barunya. Kendaraan baru, gaji hansip, nyo kendaraan panek. Maka untuk menjaga supaya jangan berdosa orang lain. Maka oleh karena itu kita sembunyikan, ya Pak, kita sembunyikan. Kita membantu masjid, kita sembunyikan. Jangan sampai orang lain berdosa, ya Pak. Ya, itulah fungsi ikhfa. Nanti kalau kita udah bantu masjid, bantu ini, keligap, yang panepeng menyokong pengkorupsian, ya, kado syarul la'ilau. Ya. Maka oleh karena itu kita sembunyikan sedekah itu, supaya jangan diketahui oleh orang lain. Ini alasan kedua kenapa kita itu harus ikhfa, menyembunyikan sedekah, jangan diketahui oleh orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa qala ba'du zuhad. Ini kita masih yang kedua, cuma pembahasan yang kedua. Sebagian ahli zuhud, ya, sebagian orang-orang zuhud itu mengatakan, taraktu isti'mali syai'i
Saya meninggalkan untuk tidak menggunakan sesuatu, apakah barang, pakaian, baju dan lain sebagainya. Ada apa? Li ajli ikhwani yaqulun, supaya jangan saudara-saudara saya ngomong, min aina lahu hadza, dari mana dia ini, dari mana ini, ya. Untuk menjaga itu, maka lakukanlah hal dengan sembunyi-sembunyi, bersedekahlah dengan sembunyi-sembunyi. Anda perlu pegah ya Pak. Ini alasan yang kelompok pertama. Nanti ada alasan kelompok kedua, harus ini kan. Ini sudah yang alasan yang kedua. Sekarang kita masuk alasan yang ketiga. Atsalitsu i'anatul mu'ti ala israril amal. Ya, ini agak tersembunyi sedikit ini. Ini cara bersedekah sembunyi-sembunyi. Cara bersedekah sembunyi. Seorang yang memberikan sesuatu kepada kita, kita balas dengan sesuatu yang lain tanpa diketahui oleh orang lain. Terima kasih Pak karena juk tumpangan. Terima kasih Cik. Nah, tajuk Pak. Yang kita lakukan kedua kali, terima kasih juga kita berikan sesuatu, itu namanya ikhfa namanya. Menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Jadi orang lain datang ke rumah kita, dia bawa makanan dan lain sebagainya Pak. Biasakan urung ya kunjungan rumah kopnya apa? Tak balah Pak, tak balah. Tajuk lain lah ke urungnya Pak. Memberikan lain kepada orang itu lagi, itu juga namakan ikhfa. Jadi menyembunyikan sedekah sehingga tidak diketahui oleh orang lain. Dan kita tidak mengatakan, ini sedekah saya, ya enggak katakan. Terima kasih ya, kita kasih yang lain Pak. Ya. Jadi meruti rumah adanya. Ketika mau pulang kita kasih kelapa dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Hana ada pegah. Nyolong sedekah ke ron Pak, karena ron hana bohu. Karena ron hana nyoy rumah, kalau debu hana nyoy. Yang petaki hati kok nanti Pak. Ya. Jadi artinya apa? Ini namanya membalas sedekah. Membalas sedekah, sedekah yang kedua balasan itu namanya ikhfa namanya, ikhfa. Ya. Tapi beda pre-pre ya Pak. Kita utamanya putalam ya Pak. Kami dalam kuih dan lain sebagainya. Wateta tajuk ya. Benar terbayanglah materinya benar di dalamnya benar salop ya Pak. Itu ketika diambil benar salop, itu dosa kita Pak. Jadi artinya apa? Orang yang punya rumah ini memasukkan sesuatu itu namanya ikhfa tanpa diketahui oleh orang lain. Jadi kalau kita ingin bersedekah ikhfa bisa juga. Ucapan terima kasih kita kepada orang lain, berikanlah sesuatu kepada dia. Tidak mesti duit, apa saja boleh. Ya. Sudah, ini yang ketiga. Jadi artinya apa? Kita supaya bisa membayangkan mana ikhfa, mana peluang-peluang untuk kita bisa bersedekah ikhfa. Ya. Maka kita tidak boleh kita melihat orang lain, yang paknya ada yang bersedekah. Pokri urut. Kita nggak tahu beliau itu mungkin saja datang orang lain langsung dia balas sedekah, datang orang lain langsung dia balas sedekah. Maka nggak boleh melihat orang lain dari zahirnya saja. Yang cukup kri pak adalah kepeng hana keju pak, kri. Yang genya hana gumut sedekah, hana bina hana bidi. Ya, artinya kan kita sudah berdosa pak. Jadi ini sedekah model ketiga ikhfa adalah peluang kita untuk bisa bersedekah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kali apa? Anna fi idharil akhdhi dzullan. Jadi kalau seandainya kita menampakkan pemberian itu hina sekali kita Pak. Hina sekali. Ya, Pak. Hina pakai ban. Kita cuma ada duit cuma 10.000. Kita cuma ada duit 20.000. Kalau kita nampakkan ikhligap 20.000 sedekah. Necok ni apa aja upeng yang gini. Ya, Pak. Padahal orang yang ngomong tadi tidak tahu level sedekah itu ada dua level. Walaupun 20.000, itu 20.000 bisa mengalahkan 1 miliar. Ya. Kita sudah pernah cerita pertemuan yang lalu. Sedekah itu ada dua. Level yang pertama itu namanya syahiyun. Syahiyun adalah orang yang bersedekah dengan duit lebih, peng lebih. Dia sudah menang tender 1 triliun. Dia ambil duit lebih 100 juta sebagai rasa terima kasih. 100 juta bantu masjid, itu biasa itu. Sedekah biasa itu. Seorang bantu masjid 500 juta, itu biasa itu. Kenapa biasa? Tidak mengurangi sedikit pun duit dia. Itu biasa. Jadi artinya sedekah, kita lihat dulu. Sedekah itu kalau sama dia tidak mengurangi sesuatu apapun sama dia, itu sedekah syahiyun namanya. Kita pergi ke pasar atau kemana bantu anak yatim. Nyona peng baju, 7 juta apa? 7 juta itu tidak ada masalah sama kita. Kenapa? Di rekening ratusan juta kita. Kita keluarin 1 juta tidak ada masalah. Cuma orang lain yang lihat. Oh mayu dah apa bantu 7 juta, Pak. Oh mayu dah bapak itu bantu 500 juta. Hebat sekali bapak itu. Itu yang Pak 50.000 bantu.
20 ribu ke bantu Pak. Ya, nih Pak. Jadi level yang kedua itu namanya ithar. Ithar itu apa? Bersedekah kepada orang lain, tetapi setelah dia bersedekah dia nak tahu mau makan apa lagi. Itu ithar namanya. Walaupun cuma 10 ribu rupiah. Maka ithar itu, ini contoh seorang cleaning service. Jadi cleaning service setelah dia kerja itu, dia pulang sore, dia dapat duit, atau tukang parkir lah Pak. Dapat duit dia 50 ribu. Dia begitu senangnya duit 50 ribu itu. Kenapa? Karena harus dia kerja dari pagi sampai siang untuk dapat 50 ribu. Maka dia berencana apa? Beli beras sedikit, beli nasi, beli beras sedikit, beli ikan sedikit, beli sayur sedikit untuk keluarga nanti 50 ribu. Rupanya waktu dia mau bawa pulang duit itu, dia melihat orang kelaparan ya Pak. Orang kelaparan dan butuh sesuatu. Nyuki Banjara menyelunjuk lu hendak betul boleh Pak. Walaupun dia semua diberikan 50 ribu, itu pahalanya level ithar Pak. Dia lebih daripada 100 juta tadi Pak. Kenapa? Ketika dia bersedekah membantu orang lapar tadi, dia harus cari duit 50 ribu, besok harus dia cari lagi Pak. Maka malam harus tahan lapar dia Pak. Nyok hana lepeng Nyuki Banjara. Kakilah tengok minta lain lauk. Mian Pak. Dia kasih 50 ribu untuk orang tadi Pak. Dia sudah level pertama Pak. Dia level pertama. Sedangkan orang yang tadi itu level kedua, biasa-biasa saja. Makanya kenapa disuruh sembunyikan? Karena kalau dilihat oleh orang lain, merasa hina kita Pak. 50 ribu aja. Padahal dia tidak tahu 50 ribu itu sangat berharga bagi kita. Makanya yang keempat tadi, kenapa harus ikhfa? Anna fi izharil akhdhi dhullat nih Pak. Karena apa? Nanti mengambil itu apa namanya? Memberikan dan mengambil itu hina Pak. 50 ribu aja. Nanti orang yang terima 50 ribu lagi Pak. Ya, malah urus-urusnya nih Pak. Maka oleh karena itu sembunyikan saja, sembunyikan saja. Jadi jangan dinampakkan. Itu alasan yang keempat. Ya. Kalau kita berbeda lagi, Pak. Nya menyolewat celeng, menyo dapat sawari be datuk. Menyo dapat 50 ribu dapat datuk memang natuk. Berkala ligau, ya Pak. Itu artinya apa? Dia tahu itu, dia malu masukin 2.000, Pak. Maka getok-tok ya, Pak. Karena malai 2.000, kalau ligau burung tapi kan kalau bedu betul Paknya. Tapi kalau masukkan 100.000, hana payah tu Pak, hana payah tu. Ya, Pak. Jadi jangan sampai seperti itu sudah masuk izhar nanti Pak. Artinya menampakkan sama orang lain. Ini masuk ikhfa tadi. Kita memang tulus membantu orang lain 20.000. Kita tulus, memang itu duit kita. Cuma kalau ligau hina dan 20.000 keju ligau, ya, Pak. Kita sembunyikan supaya apa? Jangan berdosa orang lain juga. Baik dosa orang lain ya, Pak. Dan dia tidak tahu kalau duit 20.000 itu sangat berharga bagi kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Al-khamisu, yang kelima, kenapa kita disuruh untuk sembunyi-sembunyi? Al-ihtirazu an syubhati syarikah. Untuk menjaga-jaga, supaya BUHT, apa bahasa Indonesia UHT Pak? Ya. Supaya BUHT orang lain. Ya, Pak. Syuraka itu artinya apa? Ada orang lain di situ. Kita ada duit sedikit, kita bantu anak yatim, Pak. Orang lain ada jauh, Pak. Orang lain ada jauh. Maka untuk menghilangkan supaya BUHT orang lain, maka kita sembunyikan sedekah itu. Kita datang kesimpulan, kita mak jaro nyona becut, orang lain tak tahu, Pak. Kenapa? Kalau orang lain tahu, maka orang lain juga akan merasa UHT Pak. Oh, mak geluh hana gejo. Ya, Pak. Tipulan gejo, geluh hana gejo. Ya, ini ada hadis Rasulullah. Nanti kalau tanya mana dalilnya? Hadis Rasulullah. Man ahda lahu hadiah. Barang siapa memberikan hadiah kepada seseorang, di situ ada ramai orang lain, Pak. Wa indahu qaumun. Di tempat orang yang akan kita berikan hadiah itu ada orang lain di situ. Fahum syuraka'uhu fiha. Dia juga sudah termasuk kelompok ini tadi. Kalau kita berikan berarti apakah tega kita melihat orang lain tidak kita berikan? Ya, Pak. Maka dia sudah termasuk. Kalau ingin beri sedekah semuanya. Jangan satu-satu kata Rasulullah. Kenapa? Karena sudah ada orang ramai di situ. Ya, sama seperti tetangga, Pak. Kalau kamu masak kuah, perbanyaklah. Kalau kamu masak kuah, perbanyaklah airnya kata Rasulullah. Kalau sudah bagi kepada tetangga sebelah, bagi lagi tetangga sebelah. Sampai ikala nih Pak. Ikala rumah kegaknya gejo, geluh nak gejo. Ya nih Pak. Ketipulan gejo, geluh nak gejo. Maka itulah alasan yang kelima. Kenapa sedekah itu harus kita sembunyikan? Ya, harus kita sembunyikan sedekah itu. Tak boleh kita nampakkan.
Ya, sekarang alasan kelompok yang kedua. Ya, kenapa harus menampakkan bersedekah? Tapi kita ini harus lihat juga norma-normanya, Pak, kelompok kedua ini. Jangan berarti menampakkan lu pedih-pedih haju, tidak. Ini ada ininya, ada barometernya. Ada ketentuannya. Kenapa mesti menampakkan kepada orang lain? Amal al-idharu, menampakkan sesuatu kepada orang lain. Wa tahadduts itu menceritakan. Tadi saya sudah bantu anak yatim itu. Ya, nampak. Kelompok kedua mengatakan itu dibolehkan. Nanti alasannya ada alasan, Pak. Ada alasannya. Karena nanti ada orang beda-beda. Ada orang beda-beda yang ingin menampakkan kehebatannya, mengatakannya tipulan kalau bantu. Ya, tipulan kalau bantu. Kita berpegang pada ini saja, Pak. Ada dua kategori membuat amal ibadah kita itu hilang. Kategori yang pertama, at-tamanni, yang kedua al-adha. Maka Allah mengatakan janganlah kamu bersedekah dengan tamanni dan adha. Kalau dua ini kamu lakukan, sedekahmu 70 tahun yang lalu akan habis semua. Habis mendung, Pak. Bil manni, apa itu manni? Kita punya tujuan tertentu. Nyelum bantu anak yatim. Paling enggak untuk nya nampak. Ji tinggal gelun. Paling enggak nanti ketika ada ji orang hebat dia bisa bantu saya. Itu bil manni namanya, Pak. Kita bersedekah itu setelah bersedekah habis, Pak. Kita boleh, Pak. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Ketika kita berpikir masjidnya hai itu pulun bantu jaman masjidnya Nabi malah ada, Pak. Maka hati-hati dalam ngomong itu, Pak. Hati-hati dalam ngomong. Masjid ini kalau tidak saya bantu, maka tidak akan seperti ini. Ya, Pak. Maka pahala kita sedekah berapa puluh tahun yang lalu itu habis semuanya, Pak. Anak gebuh yumli Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tamanni, Pak. Tamanni itu ada niat sesuatu dia membantu orang lain. Nyonya terbantu di bulan tu pilih lun, Pak. Anak pilih lun tarik rumah apa yang ya, Pak. Dia belum pegang jalan, dia pegang jalan tapi pilih lun. Menyana pilih lun hana, itu tamanni namanya, Pak. Sebesar apapun yang dia keluarkan, hana boyum terpulih Allah Subhanahu wa taala, rugi, Pak. Yang dia dapatkan cuma yang dia inginkan saja. Ingin jabatan, dapat jabatan itu. Tapi pahala hana demi. Maka jangan terkejut nanti. Ketika dia mau meninggal dunia, dia tidak melihat kebaikan yang sudah dia lakukan. Ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia tidak melihat apa yang sudah dia lakukan. Ya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika seorang bangkit di padang mahsyar itu, dia akan melihat sedikit perbuatan kebaikannya atau sedikit perbuatan kejahatannya. Ini tidak nampak, jangankan sedikit mudah hutan, Pak. Sedikit pun tidak nampak. Kenapa? Sudah fa'ahbatallahu amalahu, dihapus amalnya. Ini yang pertama. Maka hati-hati. Ketika kita bersedekah, kita membantu orang lain, jangan punya niat apapun, Pak. Bena niat apapun. Maka sedekah itu maknanya apa? Berpindah tangan, nyocok, kah, tak beres. Anak ingat leh, Pak. Makanya yang dikatakan sedekah pagi, jangan salah, Pak. Sedekah pagi itu bersedekah di pagi hari. Bukan bermasukkan celeng di pagi hari, ya, Pak. Dia nanti orang punya bersedekah di pagi hari, kaki lalu pertama celeng di pagi hari, sedekah duk joro, ya, Pak. Ya, sedekah duk joro, bukan itu maksudnya. Yang kayaknya karena celeng, tahu? Saya sedekah pagi hari masuk dalam celeng. Saya sedekah pagi hari masuk dalam celeng. Dia yang sudah bersedekah pagi hari sudah. Kemana? Batu celeng. Kenapa masuk celeng? Nanti saya kumpulkan supaya banyak, baru saya berikan pada orang lain. Ketika masukkan ke jalan celeng bukan sedekah namanya. Ketika sudah berpindah tangan ke orang lain baru sedekah namanya. Ya, Pak. Sedekah itu berpindah tangan. Dalam celeng itu bisa saja nggak sampai sama orang lain, Pak. Yang kata bulan dalam celeng, dalam celeng sudah sebulan. Pemanya peng kopi pihana le, ya, Pak. Iban jara apa pelah celeng, ya, Pak. Jika pelah celeng ke jauh ke nyanji lo menteng, Pak. Dia bongkar celeng itu kaki laki lot, bersedekah untuk banyak-banyak sedekah lo. Ya. Jadi maknanya yang dalam celeng belum tentu dalam celeng itu untuk orang lain. Yang sudah kita simpan belum tentu menjadi milik orang lain. Yang sudah berpindah baru jadi milik orang lain. Ya. Maka kalau ingin bersedekah jangan tunggu-tunggu lagi. Nah, jojo, anak bejo, Pak. Apa hijau baik tinggal le. Karena sudah putus itu, Pak. Sedekah sudah putus. Yang kedua, wal adha. Adha itu apa? Menyakiti hati orang yang kita sedekahkan. Bagaimana menyakiti? Ketika kita sudah bersedekah 20 tahun yang lalu kepada seorang anak yatim, nyoba nak tepat tu, nyopeng bulu lunjuk. Ketika 20 tahun kemudian kita ngomong, kamu nggak akan jadi seperti ini kalau bukan gara-gara saya bantu kamu. Sakit hati aja, Pak. Oh, sakit hati, Pak. Ketika dia sakit hati, sedekah kita tadi fa'ahbatallahu amalana. Semua hilang, Pak. Gadah mendung. Maka nanti jangan kita, saya selama hidup sudah bersedekah berkali-kali. Kalau ada dua hal itu hana berharap, Pak. Hana berharap. Amal ibadah kita hilang semuanya. Sekarang yang pertama, apa alasan al-idharu wa tahaddus?
Kita itu menampakkan dan menceritakan kepada orang lain. Tadi kita sudah pegang ya, tadi dua tadi Pak, membatalkan dua tadi. Jangan kita jangan sampai ada dua ini Pak. Kalau ada dua ini, maka tidak akan berlaku ini Pak. Ya, yang akan kita bicarakan ini. Maka harus kita jaga dua ini, kita jaga. Kalau dua ini kita jaga, kita menampakkan kepada orang lain itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Nomor satu, untuk apa kita nampakkan dan kita ceritakan? Al-ikhlasu wa sidqu wa salamatu an talbisil hali wal mara'ah. Ya, supaya apa? Ikhlas, Pak. Supaya ikhlas. Karena begini, ikhlas itu kan perbuatan hati, Pak. Ketika kita sudah memberikan sesuatu, baru tenang hati nih, Pak. Ya, kita ucapkan, ini bantuan saya ya, ala kadarnya ya, nyo hati pimangan, Pak. Hati kamangan, Pak. Ya, hati sudah tenang. Makanya Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya atau kita lihat dalam fikih beliau, kenapa beliau melafazkan niat? Usalli salatal isya'i. Kenapa dilafazkan? Kan kita sudah tahu mau salat isya itu. Sedangkan niat kan nggak perlu dilafazkan. Apa kata Imam Syafi'i? Lafaz niat itu liyusa'idal qalbi, untuk membantu hati saja. Karena ada di dalam konsep Imam Asy-Syafi'i al-ihtiyat. Ihtiyat itu apa? Menjaga-jaga ya, Pak. Nanti supaya nyumput karena niat atau belum, maka bacalah niat itu kata Imam Asy-Syafi'i untuk menenangkan jiwa, Pak. Usalli salatal isya'i 4 rakaat. Kita baca sampai habis, Allahu Akbar. Untuk membantu niat saja, Pak, untuk membantu hati saja, lain tidak. Maka bersedekah dengan mengucapkan sesuatu, ini sedekah saya ya, untuk apa? Menenangkan jiwa ini, Pak. Tapi jangan ada dua hal tadi yang disebutkan tadi oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kalau ada dua hal tadi, dah pegang lun ikhlas tak lun dah pegang Pak. Amal ibadah kita hilang. Dua tadi, bil manni wal adha. Kita punya niat sesuatu dan menyakiti hati orang lain. Ini kan tidak menyakiti hati orang lain, Pak. Kita mengatakan pada anak yatim ini ya, harta saya ala kadarnya, hati ini sudah tenang, Pak. Ya, untuk apa? Al-ikhlasu wa sidqu. Sidqu itu apa? Untuk membuktikan kalau hati kita betul-betul ikhlas ya, Pak. Ya, kita bersedekah. Sudah, sekarang yang kedua. Iskatu al-jahi wal manzilah wa idharu al-ubudiyah wal maskanah. Untuk menghilangkan, kenapa kita bersedekah langsung? Kita nampakkan supaya jabatan kita itu melebur ya, Pak. Istilahnya baik dapat lo nurung hebat, lo nurung nyolo, nurung je ya, Pak. Artinya kehebatan itu bisa hilang gara-gara kita bersedekah tadi. Maka kita datang kepada anak yatim, katanya tajuk sedekah. Supaya apa? Manzilah kita itu yang dikatakan orang hebat, anak hebat li, karena katong anak yatim dan lain sebagainya. Bagaimana analogi lain? Kalau kita lihat di dalam kajian tasawuf, nanti ada personal di dalam orang-orang zuhud nih, Pak, orang-orang zuhud. Mereka setelah beribadah itu membersihkan WC, Pak. Yang ahli ibadah pergi WC. Termasuk nanti ada ahli-ahli zuhud, saya sudah lupa namanya. Mereka itu pergi WC dan lain sebagainya. Tanya, pakai pergi WC? Urung pergi WC karena ron istilahnya hana patan pergi WC untuk menghinakan diri saya. Ya, Pak. Artinya hana hebat lu. Artinya lu kerja bak WC lu kerja. Untuk menghinakan diri, makanya beliau lakukan hal seperti itu. Untuk menghinakan dirinya. Beliau itu langsung pergi kepada anak yatim, langsung pergi kepada ininya, dan langsung dia bantu, Pak. Nyolong bantu, Pak. Tetapi jangan ada dua niat tadi, Pak. Jangan dua niat bil manni wal adha, itu jangan ada. Kalau tidak ada dua ini, maka itulah yang kedua tadi, iskatul jahi. Seorang hebat, tiba-tiba dia datang dan memberikan sedekah kepada orang lain. Itu untuk apa? Supaya diri dia melebur dan untuk menghinakan diri dia, Pak. Nah, itu dibolehkan. Kemudian yang ketiga, huwa annal arif la nazara lahu illa ilallah azza wa jalla. Orang yang arif itu, ya, orang arif ini begini. Arif itu berasal dari kalimat arafa ya'rif, orang yang punya ilmu. Nanti dalam bahasa lain dikatakan orang punya hikmah. Orang yang punya hikmah atau punya ilmu, dia melakukan sesuatu itu bukan karena orang lain, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Hikmah itu apa? Hikmah itu membaca kebaikan orang lain, belajar dari kebaikan orang lain, itu hikmah. Belajar dari kejahatan orang lain itu juga hikmah. Bagaimana belajar kebaikan orang lain? Ketika tak kala orang lain bersedekah, tak kala ayat hati bulan bersedekah, ayat hati bulan beribadah.
belajar dari kebaikan orang lain yang menolong kebaikan. Alangkah senangnya hati saya kalau saya salat berjamaah, saya bersedekah seperti si fulan. Satu. Yang kedua, belajar dari kejahatan orang lain. Gimana cara kejahatan? Abe itu mencuanya ikut ajar orang pak. Waktu kita kalian dia, oh my Allah, menyolong dari mencuci, naudzubillah, jaro-jaronya orang itu. Menyolong betina ruhi rajam itu orang punya hikmah namanya. Belajar dari kejahatan orang lain. Tapi orang yang tidak punya hikmah, ya dia punya melihat orang lain bersedekah, adalah sok-sok ibadah ya Pak. Anak mau pubi ya Pak. Kita semayang tahajud, anak mau pubi semayang. Kepikir tanya, hai dah semayang tahajud lagi agak semayang ya Pak. Itu orang enggak punya hikmah ya Pak. Melihat kebaikan orang lain bahkan kita mencemoohkan orang lain. Ketika dia bersedekah, sedekahnya pegrupian, anak mau pubi ya Pak. Ya. Itu orang yang enggak bisa ngambil hikmah. Ketika melihat kejahatan orang lain, dia mengatakan apa? Berjera gede, berjera. Toh hajar laju berjera. Rajam laju bermati, Pak. Ketika seorang meninggal begitu juga, berjera dah, Pak. Awak yang diperlulah kampung, ini bermati juga ni. Bukan ada rewai meninggal. Itu orang enggak punya hikmah, Pak. Tapi orang yang punya hikmah, ketika melihat kebaikan orang lain, dia melihat kepada diri dia sendiri, Pak. Alangkah bahagianya saya kalau bersedekah seperti Bapak itu sedekah. Alangkah bahagianya saya kalau saya salat seperti Bapak itu salat. Seperti Bapak itu baca Quran. Kemudian ketika kita melihat kejahatan, oh ma yang jidlun, jangan seperti Bapak itulah. Jangan seperti beliau lah. Meninggal tidak salat, tidak puasa, tidak patuh, bahkan berbuat maksiat. Ini sudah yang ketiga. Sekarang kita masuk yang keempat, ini yang terakhir. Arabi'u, yang keempat. Ini alasan kenapa kita boleh bersedekah zahir. Kita nampakkan kepada orang lain. Itu yang level ketiga, kita ulang sedikit lagi. Karena orang arif itu tidak terpengaruh dengan ini, Pak. Enggak terpengaruh dia. Mau sembunyikan, mau nampakkan, enggak ada terpengaruh. Dia yakin betul semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau secara sir, mau secara zahir, enggak ada pengaruh apa-apa sama dia. Ya, enggak ada perbedaan apa-apa. Maka ini namanya arif. Artinya Pak, orang yang bijaksana. Maka kita harus memupuk dulu diri ini bijaksana, baru bisa jadi model ketiga ini, Pak. Sekarang model yang keempat. Anna al-izhara iqamatu syukriyah. Menampakkan sesuatu ketika kita bersedekah, itu ingin menampakkan apa? Kita bersyukur kepada Allah. Nyambah tu kita bersyukur kepada Allah. Mana firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam surah Ad-Duha, ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat Tuhanmu itu kamu ceritakan sama orang lain. Ya, nampak. Hai lun habis lun bersedekah benar cukup tenang hati lun. Ceritakan sama orang lain. Karena apa? Perintah Allah. Tetapi kalau seandainya dengan kita menceritakan tadi akan muncul dua hal, dua hal membatalkan tadi sedekah, lebih baik jangan ceritakan, Pak. Karena level-level kita ini kalau level-levelnya apa? Mereka ini tidak ada bisa terpengaruh dengan apapun. Jadi walaupun mereka bersedekah secara sir dan alaniah, secara sir dan lahir, itu tidak ada pengaruh sama mereka, Pak. Tapi sama kita kan pengaruh, Pak. Ketika bersedekah dalam sir, segini kita kasih, Pak. Waktu nampak sama orang lain, segini lagi sudah beda, Pak. Beda. Ya cerita yang tiga. Hai bunuh ada celeng lewat pedun pasal. Waribe, 5 ribu. Waktu ni jauh ke ni pedun jauh bunuh. Yang pedun bunuh. Yang 10 ribu. Maka hai baik malai lun tu, Pak. Baik malai. Masa kalau peng 20 ribu lun jauh, kan 10 ribu ada jauh, Pak. Sedangkan tadi kan enggak dilihat, Pak. Itu level-level kita, Pak. Tapi level-level kalau ini orang-orang arif ini yang bijaksana tadi, mereka tidak terpengaruh. Apakah sir apa alaniah? Ya, jadi artinya ini alasan kenapa sebagian ulama itu mengatakan yang zahir itu lebih afdal, menampakkan sedekah itu lebih afdal. Untuk apa? Gara-gara 4 alasan tadi. Maka alasan yang terakhir itu wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Itu ada beberapa makna itu. Makna yang pertama, ketika kita sudah membantu orang lain, jiwa kita tenang, kalau bisa ceritakan sama orang lain. Ai ni dengar lun, munyoy apa tenang jiwa, belele sedekah, Pak. Lun habis lun bersedekah tenang jiwa lun. Itu suruh ceritakan sama orang lain, Pak. Ya. Atau ketika kita sakit, kemudian kita sembuh. Kesembuhan kita tadi diberikan nikmat, ceritakan sama orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Oh malun oleh sakit, lun berzikir sabi. Itu tidak dikira ria, Pak. Tapi punya level-level gedenya tang nak kenang-kenang ria betul tu, Pak. Jadi artinya apa? Supaya jangan ria. Kalau orang dulu memang tidak ria mereka, Pak. Tapi kalau ria itu habis semua. Maka Rasulullah tadi kan sudah mengatakan, boleh bersedekah untuk memancing orang lain,
tetapi saya takut kalian riya. Maknanya apa? Rasulullah dengan sahabat sendiri saja takut kalau mereka riya. Apalagi kita nyawa, model-model kita ini, ya, Pak. Maka supaya tidak riya itu, gunakanlah kita yang pertama saja. Kalau kita sanggup, gunakan yang kedua. Apa yang kedua? Menampakkan sedekah yang kita lakukan. Tapi kalau kita sanggup, kalau tidak sanggup, nyuhan tangguh. Kalau kita nampakkan itu, ego kita akan naik. Nyolong bantu masjid, sekiannya, ya, tapi kan, iluan dah bekah ada. Uruliyah naik, bantu lagi nyo. Hana prihatin ke masjid, bantu pi. Nya kamu lagi, Pak. Dan kalau sudah seperti itu, habis semua, apa yang kita sedekahkan, itu semua habis. Ya, saya rasa cukup sekian. Sudah jam 7, kurang berapa ini? Hampir kurang 15. Di situ jam 7 kurang 10. Ya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi luan dan jemaah sekalian. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.